warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya janjikan kemarin Bu, hari ini saya meminta waktu jenengan untuk melakukan observasi sesuai tugas saya di LMS tugas titik 3.1 di dalam pembelajaran guru meja. Ada beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan sebagai kepemimpinan. Bisa langsung Bu? Ya. Yang pertama Bu, selama ini Bu, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi mudah saja Pak. Jika sesuatu itu dikatakan benar, keduanya benar, itu berarti etika. Ya. Yang kedua, ya jika salah satu itu salah, berarti rujukan moral. Oh gitu. Untuk pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum saya mengambil keputusan dari permasalahan tersebut, kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada di situ. Seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan tepat bagi pihak-pihak yang jadi adil. Oh, jadi semuanya itu berkolaborasi gitu. Ya. Pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Langkah pertama, saya memanggil kedua belah pihak, katanya satu-satu. Jadi kita untuk mencari solusinya, kita dapat dengan adil dan bijaksana. Jadi mengumpulkan fakta atau masalah yang ada. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan dialog bersama secara kekeluargaan kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi. Oh, jadi mengambil jalan tengah seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah SDN 1 Purworejo, sekolah tantangannya yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja itu membutuhkan dukungan dari yang positif dari semua warga sekolah. Iya, jadi istilahnya kriwian atau ditujukan seperti itu mungkin. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang jenengan jalankan? Sebagai kepala sekolah, hal yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan secara langsung Pak, diselesaikan di sekolah pada hari itu juga supaya permasalahan itu tidak berkepanjangan. Ya, jadi tidak menumpuk problem yang dihadapi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada di sekolah kami itu kita musyawarah dulu dengan dikatakan dulu, juga melibatkan pengawas sekolah juga pemimpin sekolah. Jadi semua pihak itu saling terkait. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan di dalam mengambil keputusan
keputusan dilema etika? Sebagai pemimpin sekolah, saya mengambil keputusan setelah berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan daripada menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Jadi semua itu bisa dibicarakan dalam satu tim dengan kolaborasi dan mengambil keputusan sesuai musyawarah mufakat. Jadi seperti itu gitu. Dan yang paling bagus tetap mengedepankan keterpihakan pada peserta didik. Mungkin itu observasi dari saya terkait modul 3.1. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Agus Subekan, calon guru penggerak angkatan 11, akan melakukan demonstrasi kontekstual 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Dan bersama saya Ibu Asmiatin dari SDN 4 Gandusari. Beliau adalah kepala sekolah. Nah, baik Ibu, selamat pagi. Mohon maaf Ibu, nanti saya mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai observasi saya di modul 3.1. Bisa dimulai Bu? Oke. Untuk yang pertama Bu, ini berkaitan dengan keputusan sebagai seorang pemimpin yang selama ini Ibu hadapi di sekolah. Selama ini Ibu, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan lainnya masalah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Dan untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus tersebut. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum, dan serta moral atau dilema, dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Jadi diidentifikasi dulu Bu ya terkait kasus yang dihadapi. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan per orang atau banyak orang, atau mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan.
rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya? Jadi dilihat dulu background dari permasalahan tersebut. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, dari suara hati dan nalar harus berjalan sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir basis peraturan, dan berpikir basis rasa peduli. Teruslah tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi yang paling pokok itu harus keputusan yang bertanggung jawab, seperti itu. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Iya, iya. Jadi pada intinya seperti istilah Jawa, kerwian ojo dadi gerujukan, seperti itu, Bu, ya. Baik, selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Yes. Selanjutnya, Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bila ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk menyelesaikan itu tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secara secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Ya, nah, yang paling penting yaitu berpihak kepada semua, gitu. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, terus pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya, jadi semua stakeholder itu saling terikat, gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan di dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam hal mengambil keputusan dilema etika? Saya dalam mengambil sebuah keputusan maka mengidentifikasi jenis kasus. Harus kita dilakukan yang awal, kita melakukan
kalau ada kasus lebih awal lagi dengan melakukan pengujian. Lalu lakukan pengujian benar, lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Jadi pada intinya ketika ibu kepala sekolah mengambil keputusan, semua itu berpihak pada siswa dan tidak merugikan siswa. Jadi seperti itu. Terima kasih, begitulah observasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dengan Ibu Kepala SDN 4 Ganusari. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.